Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Eh, di sini kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Gede Putra dengan NPM 202132122077. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor urut 1, yaitu mengenai bagaimana perkembangan teknologi informasi mempengaruhi strategi global perusahaan, yaitu dengan cara mempercepat komunikasi, memfasilitasi pemasaran digital, dan meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi ini memungkinkan analisis data untuk personalisasi produk dan pemasaran, serta inovasi yang lebih cepat. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan tantangan terkait regulasi dan keamanan data di berbagai pasar internasional. Secara keseluruhan, teknologi memungkinkan perusahaan untuk bersaing lebih efektif di pasar global. Terima kasih. Swastiastu, perkenalkan, nama saya Putu Adi Cahya Marika Putra dengan NPM 083. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa sajakah faktor pendorong yang menentukan potensi globalisasi industri. Jadi di sini ada beberapa faktor pendorong yang menentukan globalisasi industri. Yang pertama yaitu ada kemajuan teknologi, perkembangan komunikasi, informasi, dan transportasi mempermudah integrasi pasar global. Yang kedua ada ekonomi skala, produksi massal dan efisiensi biaya mendorong ekspansi global. Yang ketiga ada liberalisasi perdagangan, pengurangan hambatan perdagangan dan investasi mempermudahkan ekspansi lintas negara. Yang keempat ada permintaan pasar global, urbanisasi dan peningkatan daya beli konsumen memperluas pasar internasional. Yang kelima ada persaingan global, tekanan kompetisi dan inovasi memacu perusahaan untuk beroperasi secara global. Yang keenam ada standarisasi produk, adopsi standar internasional mempermudah penetrasi pasar baru. Yang ketujuh ada faktor budaya, penyebaran budaya global menciptakan preferensi serupa di berbagai negara. Dan yang terakhir yaitu ada infrastruktur dan stabilisasi politik. Infrastruktur yang baik dan stabilisasi politik mendukung ekspansi industri global. Nah, faktor-faktor ini saling mendukung dalam mendorong globalisasi industri. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puturian Aditya Suwajaniarta, NPM 202132122068. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana kaitan antara strategi pemasaran global dan standarisasi? Strategi pemasaran global dan standarisasi berkaitan erat karena standarisasi mengacu pada penggunaan pendekatan pemasaran yang seragam di berbagai pasar internasional. Dalam strategi pemasaran global, perusahaan menerapkan strategi yang konsisten untuk memanfaatkan efisiensi biaya, membangun merek yang kuat, dan menjaga citra produk yang sama di seluruh dunia, meskipun dengan sedikit atau tanpa penyesuaian terhadap preferensi lokal. Perkenalkan, nama saya Eka Puspa Alita dengan NPM 202132122079. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa manfaat dari implementasi strategi pemasaran global? Manfaat dari implementasi strategi pemasaran global yang pertama ada penghematan biaya atau bisa disebut dengan cost reduction. Dengan strategi global, perusahaan dapat memproduksi dan memasarkan produk dalam jumlah besar untuk berbagai pasar sekaligus, sehingga menciptakan skala ekonomi,
Hal ini mengurangi biaya produksi per unit, biaya logistik, dan biaya pemasaran, karena banyak proses yang terstandarisasi. Yang kedua, ada peningkatan kualitas produk dan program yang lebih efektif. Strategi pemasaran global memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan keahlian dari berbagai pasar untuk meningkatkan kualitas produk. Selain itu, pendekatan pemasaran yang konsisten di seluruh dunia menciptakan produk yang lebih terstruktur, efektif, dan relevan bagi konsumen. Yang ketiga, ada meningkatkan preferensi konsumen terhadap produk. Dengan citra merek yang konsisten dan kuat secara global, konsumen lebih cenderung mempercayai produk tersebut. Hal ini meningkatkan preferensi dan loyalitas konsumen terhadap merek di berbagai pasar. Yang keempat, ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Strategi pemasaran global memungkinkan perusahaan untuk bersaing dengan pemain lokal dan global secara lebih efektif. Dengan kehadiran di banyak negara, perusahaan dapat lebih cepat merespon tren pasar dan memanfaatkan peluang baru untuk mengalahkan kompetitor. Perkenalkan, nama saya Ewen Dinata, NPM 202132122113. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana perbedaan strategi pemasaran regional dan global. Strategi pemasaran regional adalah strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan dengan menyesuaikan pemasaran berdasarkan wilayah geografis tempat perusahaan berada. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengakomodasi preferensi budaya di wilayah tersebut. Sedangkan strategi pemasaran global adalah pemasaran yang menerima keberadaan pasar global atau geografis yang kompleks melalui kombinasi kegiatan pemasaran domestik, luar negeri, dan internasional yang dapat menciptakan sinergi sambil mempertahankan tujuan strategis organisasi dan keunggulan kompetitif sebagai kekuatan pendorong upaya pemasaran global. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor urut 6, yaitu mengenai apa kelebihan dan kelemahan dari strategi pemasaran regional. Strategi pemasaran regional ini memiliki kelebihan seperti penyesuaian produk dengan kebutuhan lokal, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan efisiensi sumber daya. Namun, juga memiliki kelemahan, yaitu seperti kompleksitas manajerial, biaya penyesuaian yang tinggi, kesulitan menjaga konsentrasi merek, dan keterbatasan skalabilitas. Perusahaan perlu menyeimbangkan penyesuaian lokal dengan strategi global untuk menghindari tantangan tersebut. Terima kasih. Sekian jawaban untuk menanggapi pertanyaan yang telah diberikan. Jika ada kekurangan, kami dari kelompok 6 mohon maaf dan terima kasih. Om Santi Om.